Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Aulia Ritonga. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari aplikasi Photomath. Nah, aplikasi Photomath adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan soal matematika dengan menyediakan jawaban dan langkah-langkah penyelesaiannya. Walaupun di dalam aplikasi ini tidak semua soal dapat dipecahkan, tetapi pengguna merasa terbantu dengan langkah-langkah penyelesaian yang diberikan. Nah, untuk bentuk soal yang dapat terdeteksi dalam aplikasi Photomath ini hanyalah berupa angka saja, dan untuk soal bentuk cerita belum dapat terdeteksi oleh aplikasi Photomath ini. Nah, jadi aplikasi Photomath ini sangat memberikan kemudahan khususnya bagi orang-orang yang merasa kesulitan dalam memecahkan soal matematika. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anissa Siti Merianti. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan aplikasi Photomath. Kelebihan dari aplikasi Photomath ini, sistem kerjanya yang bersifat real time. Pengguna tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan jawaban soal matematika yang diinginkan. Penjelasannya langkah demi langkah. Aplikasi ini memberikan penjelasan langkah demi langkah yang memudahkan pengguna untuk memahami konsep dan proses penyelesaian matematika. Dukungan bahasa lebih dari 30 bahasa sehingga dapat diakses oleh pengguna di berbagai negara. Kalkulator ilmiah yang digunakan untuk mengetik dan mengedit persamaan matematika, terdapat logaritma, trigonometri, limit, integral, dan lain-lain. Siswa juga dapat mengetahui bagaimana bentuk dari grafik yang sedang dicari dan kemudian dapat dianalisis kembali oleh siswa tersebut. Adapun kekurangan dari aplikasi Photomath, tingkat keakuratan aplikasi ini memang belum 100% sempurna. Jadi, ini bisa disebabkan karena dalam proses scanningnya masih kurang tertangkap kamera, sehingga Photomath memberikan jawaban yang salah. Ketergantungan dari pemindaian yang benar. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, pengguna harus melakukan pemindaian soal yang benar. Jadi, jawabannya akan akurat. Kesulitan dalam mendeteksi titik desimal. Aplikasi ini mungkin mengalami kesulitan dalam mendeteksi titik desimal pada soal matematika. Hal ini dapat memberikan pengaruh keakuratan terhadap jawaban yang diberikan. Tidak bisa menghitung waktu dan sejenisnya, yaitu seperti contoh soal cerita dan lain-lain. Baiklah, saya Anissa Eka Fitri. Di sini saya akan memperkenalkan apa saja yang ada di aplikasi Photomath. Bisa kita lihat di sini, ini adalah tampilan pertama kali ketika kita membuka Photomath. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat bahasa yang dimana Photomath sendiri itu memiliki lebih dari 30 bahasa. Selanjutnya ada pengaturan. Bisa kita lihat di sini, dan ada pusat bantuan dan tentang kami. Nah, di sini Photomath memiliki kalkulator, dimana bisa kita lihat di sini itu ada fungsi fx, log, len, ada sin, cos, tan, bisa kita lihat di sini, dan ada limit, integral. Nah, bisa kita lihat. Baiklah, saya Nurul Hutabrina. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi Photomath ini. Dan di sini saya akan mencoba menyelesaikan soal integral dengan menggunakan aplikasi Photomath ini. Nah, jadi kita ada sebuah soal. Jika kita ingin menyelesaikannya dengan Photomath, kita tinggal memfotonya. Kita bisa memfoto soalnya yang sudah tertulis seperti ini. Ya, kita langsung foto. Iya kan seperti ini, dan akan dapat langsung hasilnya ya teman-teman. Nah, jika kita ingin melihat
bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kita tekan saja tampilkan langkah penyelesaian. Di sini sudah ada teman-teman. Cara penyelesaiannya. Nah, di sini juga kita bisa belajar bagaimana atau dari mana hasil yang didapatkan itu, karena ada penyelesaiannya. Tapi sangat mudah ya teman-teman pemakaiannya, karena kita bisa langsung memfotonya saja. Dan hasilnya sudah keluar. Nah, di sini integral soal kita tadi integral x sin x dx. Nah, dimana kita misalkan dulu u-nya itu sama dengan x dan dv-nya itu sama dengan sin x dx. Nah, dapatlah hasilnya. Ini hasilnya teman-teman. Nah, dan ini penyelesaiannya. Juga kita dapat menyelesaikan cara aplikasi Photomat ini kalau kita tidak tidak dengan memfotonya, kita juga dapat dengan kalkulator seperti ini teman-teman. Dan itu hasilnya juga akan sama. Jika kita ingin mencari tadi integral dari x sin x dx. Ini hasilnya juga akan sama teman-teman. Jadi jika kita tidak memfoto pada buku atau tulisan, kita juga bisa memasukkan angka-angka yang akan kita cari pada kalkulatornya, dan juga kita bisa tampilkan solusinya dan cara atau langkah penyelesaiannya. Dan ini juga sama teman-teman, hasilnya juga sama. Sangat mudah ya teman-teman. Jadi kita akan mencoba menyelesaikan satu soal lagi teman-teman. Nah, ini soal dari kelompok kami mempunyai latihan yaitu integral dari ya teman-teman, integral dari x cos x. Kita tampilkan solusinya dan kita tampilkan penyelesaiannya. Nah, ini juga lengkap ya teman-teman. Di sini ada cara penyelesaiannya dan juga hasilnya sangat tepat. Penggunaan aplikasi ini sangat mudah teman-teman, dan juga sangat membantu kita untuk menyelesaikan soal matematika yang sulit. Dan di sini juga ada langkah-langkahnya, langkah-langkah penyelesaiannya lengkap, dan kita juga bisa belajar dari sini teman-teman. Nah, jika kita ingin memfotonya teman-teman, tadi kan kita dengan cara diketik. Nah, jika kita ingin memfoto soal yang barusan, yang yang integral dari x cos x dx, kita bisa langsung memfotonya. Dan hasilnya itu juga pasti akan sama teman-teman. Nah, sama kan teman-teman, tadi juga hasilnya x dikali sin x tambah cos x tambah c. Nah, kita akan tampilkan langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya juga lengkap dan sama ya teman-teman, dan penyelesaiannya juga sama. Nah, di sini juga kita dapat simpulkan, berarti aplikasi Photomat ini sangat membantu dan juga bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal integral, soal-soal trigonometri atau lain sebagainya, teman-teman. Nah, di sini kita dapat menggunakan aplikasi ini, tapi jangan
langsung kita foto teman-teman untuk mencari hasilnya. Kalau bisa kita pelajari dulu dan nanti setelah kita mendapatkan hasil kita bisa menguji dengan aplikasi Photomath ini. Itu adalah orang-orang yang kreatif ya teman-teman. Kita jangan langsung menggunakan aplikasi Photomath ini. Ini akan membuat kita malas untuk mencoba mencari hasil yang sebenarnya dengan usaha kita. Baru nanti hasilnya itu apakah benar atau tidak baru kita uji dengan aplikasi Photomath. Baik teman-teman, sekian dari saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.